kita ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya Bapak Ibu bayarkan di tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melahirkan info seputar otomotif. Di samping kita ada Hyundai Stargazer terbaru, apalagi kalau bukan Stargazer Cartense, dan kali ini adalah yang tipe Smart HSS ya, dimana ngomongin tipe ini itu lebih murah sekitar 17 jutaan dibandingkan dari tipe Prime-nya. Nah, kira-kira apakah spek dan fitur-fiturnya ini lebih worth it daripada tipe Prime-nya atau kebalikannya gitu ya, karena secara kelas ini di atasnya tipe Style. Apa saja fitur-fitur dan spek-spek barunya nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Hyundai, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra, Sales Consultant dari Hyundai Bintaro. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk memiliki mobil Hyundai, bisa langsung menghubungi Vindra aja di nomor telepon 081 333 999 141. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk mengunjungi showroom kami untuk melihat line up terbaru dari Hyundai, Bapak dan Ibu bisa datang langsung ke Hyundai Bintaro yang beralamat di Jalan CBD Emerald Boulevard nomor 61 sampai 63 yang bertepatan bersampingan dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melakukan pembelian mobil Hyundai, tenang aja, Vindra sudah siapkan promo-promo menarik. Contohnya, yang pertama, untuk Bapak dan Ibu yang ada rencana melakukan pembelian secara cash maupun kredit, Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, dan Bapak dan Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Vindra ini, Hyundai Stargazer Cartense, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 50 jutaan aja. Lalu ada Hyundai Creta, DP mulai dari 60 jutaan, Hyundai Kona, DP mulai dari 70 jutaan aja, All New Santa Fe DP mulai dari 90 jutaan aja. Lalu kita punya Ioniq 5 dengan DP mulai dari 80 jutaan aja, dan All New Palisade Hybrid bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 90 dan 100 jutaan aja. Dan kita juga masih memiliki Hyundai Stargazer yang old model, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 30 jutaan aja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan aja, Bapak dan Ibu sudah bisa memiliki Hyundai baru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga spesial 0% selama 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor sampai 8 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya Bapak Ibu bayarkan di tahun berikutnya, setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menikmati mobil baru Hyundai tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak dan Ibu yang mau menukarkan mobil lamanya ke mobil Hyundai baru, cukup menghubungi Vindra aja. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu keliling showroom karena Vindra pastikan mobil lama Bapak dan Ibu dapat penawaran terbaik di sini. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan
paket servis gratis selama 4 tahun atau 60.000 km meliputi jasa, servis, dan spare part. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk test drive mobil Hyundai-nya, bisa menghubungi Vindra agar Vindra siapkan unitnya. Dan apabila Bapak dan Ibu tidak ada waktu untuk mengunjungi showroom kami, tidak perlu khawatir. Bapak kirimkan alamatnya, nanti Vindra akan datangkan unitnya ke rumah atau kantor Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin memiliki mobil Hyundai, jangan lupa hubungi Vindra ya. Jangan membeli mobil Hyundai terlebih dahulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Vindra. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo dari Mas Vindra dari Hyundai Bintaro. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai nanti bisa konsultasi ke Mas Vindra. Nomornya ada di deskripsi. Di bawahnya kita lampirkan juga harga lengkap berikut dengan harga Stargazer dan para kompetitornya juga. Oke, kita langsung bongkar ya. Hyundai Stargazer terbaru yang satu tingkat di bawah dari tipe Prime, yaitu tipe Smart HSS 2025. Kita lihat di sini yang menarik, walaupun secara harga lebih murah, tapi dia sudah mendapatkan Hyundai Smart Sense ya atau ADAS yang memiliki beberapa fitur-fitur keamanan secara aktif untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control yang sebelumnya Stargazer nggak ada Adaptive Cruise Control, sekarang sudah ada gitu ya. Jadi kalau kita aktifkan Cruise Controlnya, sekarang dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depan yang lebih lambat. Jadi kalau ketemu kendaraan yang lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatan kendaraan Hyundai Stargazer ini secara otomatis untuk mengikuti kendaraan di depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist yang akan memandu kita untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan interferensi setirnya untuk mengambilkan ke jalur tengah yang lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan di kanan kirinya di area blind spot yang ingin mendahului yang tidak terlihat di spion. Dan juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert pada saat kita mau mundur ada kendaraan yang melintas atau objek yang melintas di belakang yang tidak dilihat di spion, dia akan memberikan peringatan juga. Dan terakhir, dia juga dilengkapi dengan Auto High Beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan adanya Hyundai Smart Sense ini berkendara dengan Hyundai Stargazer Cartens yang tipe Smart HSS, ini juga sama amannya dengan yang tipe di atasnya tipe Prime-nya. Kita lihat di sini dari desain grillnya juga tidak ada perbedaan dari tipe Prime-nya. Modelnya sekarang lebih berkarakter ya, kelihatan memang lebih agresif, kelihatan sangar gitu ya. Besar-besar di finishing warna satis chrome. Lalu di bagian atasnya ada warna black glossy lengkap dengan emblem Hyundai berwarna satis chrome juga. Dan untuk lampu senjanya ini dia juga sudah LED ya di bagian tengah yang seolah-olah hampir menyambung dengan lampu di RL kanan kirinya juga. Untuk lampu utamanya ini sudah pakai lampu LED multi reflektor ya, sama kayak yang sebelumnya juga. Tapi yang menarik untuk lampu sennya sekarang juga sudah LED ya, jadi sudah nggak halogen lagi. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Hyundai Stargazer Cartens yang tipe Smart HSS 2025. Untuk mesinnya ini tidak ada perbedaan dari tipe Prime-nya ya, dan tidak ada perbedaan juga dari tipe lamanya atau all modelnya karena memang ini masih sifatnya facelift. Yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder 2AC dengan teknologi Smart Stream yang memiliki tenaga di 115 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimal di 143.8 Nm pada 4.500 rpm. Dan tentunya ngomongin Stargazer yang facelift terbaru ini, dia juga berpenggerak roda depan ya, yang kalau teman-teman coba test drive, memang ini jauh lebih nyaman dibandingkan mobil-mobil berpenggerak roda belakang. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya, dia juga menariknya sudah mendapatkan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya juga dilengkapi dengan velg R17 sama persis yang ada di tipe Prime-nya. Dengan profil bar di 205/50, rem cakram di depan, dan sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Kemudian untuk spionnya di sini housingnya di finishing warna body juga ya, dilengkapi dengan lampu sen, jadi sama dengan yang tipe Prime-nya. Sudah bisa dilipat buka otomatis juga, bahkan sudah connect dengan remote-nya atau sudah auto folding ya. Untuk handle pintunya di sini juga menarik karena sudah model tarik juga, desainnya kelihatan elegan. Bahkan juga ada tombol smart entry karena kuncinya juga sudah keyless. Handle pintu belakangnya juga model tarik warna body, dan roda belakangnya ini menariknya sama persis dengan roda depannya karena pengereman di roda belakangnya pun sudah pakai rem yang sudah cakram.
Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Stargazer Cartens yang tipe Smart HSS 2025. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi juga dengan antena model Strip View atau shark fin antena. Di sini di finishing warna black glossy. Ini memang tidak ada tambahan roof spoiler ya. Roof spoiler itu tambahannya ada yang di tipe X ya. Sedangkan di sini ada stop lamp juga di bagian tengahnya. Lalu untuk kacanya ini masih kaca standar ya, belum kaca defogger tapi dilengkapi dengan wiper belakang. Yang menarik, lampu belakangnya ini juga modelnya desainnya baru ya, kelihatan lebih lebar-lebar. Seolah-olah tarikannya juga hampir menyambung dari kanan ke kiri. Ini lebih mirip ke kereta gitu ya secara tarikan. Di bagian kanan kirinya ini untuk lampu remnya juga sudah LED. Kemudian lampu sennya dia masih halogen. Untuk lampu mundurnya dia adanya di bumper bawah ya, kanan kiri ini masih halogen juga, lengkap dengan lampu reflektor di kanan kirinya. Kemudian ada emblem Stargazer ini di finishing warna silver dan juga ada emblem logo Hyundai-nya, dan di kiri juga ada emblem Cartens. Dan di bagian bumper bawahnya ini menariknya juga ada 4 sensor juga gitu ya. Selain ada kamera juga di bagian tengahnya, jadi keamanan mundurnya cukup lengkap. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Hyundai Stargazer Cartens Smart HSS 2025. Untuk kuncinya juga menarik karena sudah keyless atau smart key ya. Modelnya remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock. Kemudian ada untuk menghidupkan mesin juga bisa dari remote. Bahkan ada tombol untuk membuka kunci bagasinya juga. Lalu di belakangnya ada logo Hyundai standar ya, warna chrome semuanya. Kelihatan elegan juga untuk kuncinya ini. Jadi saat kita kunci, ini spionnya juga langsung terlipat otomatis nyala lampu sen karena sudah auto folding. Begitu pula saat kita unlock atau kita buka kuncinya juga akan membuka otomatis. Jadi nggak ketinggalan dari tipe prime-nya juga. Selain itu kita bisa hidupkan mesin juga dari sini ya. Kita kunci terlebih dahulu. Jadi teman-teman kalau mau sekedar manasin itu ya nggak perlu masuk ke dalam mobil nyalain gitu ya. Dari jauh yang remote bisa. Kita hidupkan. Nah ini mesinnya langsung hidup ya. Jadi teman-teman, ini adalah satu teknologi kecanggihan dari Hyundai gitu ya. Bisa hidupkan atau matiin mesinnya dari remote juga. Kita matikan ya. Nah mesinnya udah mati. Oke. Jadi teman-teman kalau keyless kayak gini, kalau mau masuk ke dalam juga nggak perlu ngeluarin kunci. Cukup di kantong, di tas. Di sini ada tombol. Kalau kita tekan, ini sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Untuk rodi depan dari Hyundai Stargazer Cartens yang tipe Smart HSS ini juga hampir mirip dengan yang ada di tipe Prime-nya ya. Didominasi warna hitam dengan bahan hard plastik secara dominan. Tapi menariknya di bagian armrest-nya dia ada lapisan soft touch juga gitu ya. Sama kayak yang ada tipe Prime. Ada laci kecil, ada tombol-tombol power window di sini lengkap dengan pilihan auto di bagian drivernya. Ada tombol central lock dan pengaturan spionnya juga bisa melipat spion ya. Untuk handle pintunya juga sudah dilapis warna satis chrome. Dan di atas bedanya tidak ada tweeter aja paling ya. Jadi speakernya memang hanya ada 4, beda dengan yang tipe Prime dia sudah ada 6. Lalu di bawah di sini ada speaker utamanya standar ya, bukan yang merek Bose. Apalagi yang tipe Prime juga masih standar. Ada dua cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini memang kelihatan sangat modern, jauh dari yang tipe lamanya. Ini kayak mobil-mobil Hyundai yang di atas 500 jutaan, bahkan mirip modelnya Palisade juga. Kemudian di bagian kanan kirinya ini juga dia ada warna-warna chrome ya, yang seolah-olah menyambung sampai ke kisi-kisi AC sebelah kanannya ini. Ada laci penyimpanan terbuka juga. Dan untuk ban joknya memang beda dengan tipe Prime yang sudah kulit gitu ya, kombinasi. Tapi untuk yang tipe Smart HSS ini masih full bahan fabric ya. Warnanya dia hitam, di tengahnya agak kekuning-kuningan motif-motifnya. Kemudian di bawahnya ini ada pengaturan untuk sandarannya, dia masih manual. Lalu ada pengaturan ketinggian jok juga ya, walaupun manual tapi bisa diatur naik turun juga. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya ini bedanya dengan yang tipe Prime, dia belum dilapis kulit ya untuk yang tipe Smart ini. Tapi menariknya di bagian kanan juga ada tombol untuk menghidupkan adaptive cruise controlnya dan keeping assist karena sudah ada ADAS-nya tadi ya. Dan di kirinya juga ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya, lengkap dengan voice command juga dan mengangkat telepon. Di tengahnya ada logo Hyundai berwarna silver dan ada airbag untuk di bagian pengemudi. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun, bahkan bisa maju mundur juga, jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar lampu-lampunya, bahkan dilengkapi juga dengan pilihan auto juga. Jadi pada saat kita aktifkan autonya,
saat di tempat gelap dia akan hidup otomatis untuk lampu utamanya. Dan di kirinya dia juga ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakang yang sudah intermittent. Untuk hidupkan mesinnya yang tipe Smart HSS ini juga sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu dengan tombol start engine-nya ya di bagian kiri ya, semua tombol sekarang. Jadi kita injak rem lalu tekan tombol ini. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, kita lihat ya tampilan dari speedometernya ini juga kelihatan nuansanya modern gitu ya, nggak ketinggalan dari tipe yang prime-nya juga. Bahkan untuk speedometernya ini sudah layar LCD 10,25 in, dan untuk di MID-nya juga sudah LCD seperti ini ya. Jadi kelihatan lebih digital, kelihatan lebih jelas untuk indikator-indikatornya. Termasuk kalau teman-teman misalkan ada indikator untuk pemakaian ADAS-nya juga ya, nanti akan kelihatan semuanya di sini. Jadi nggak ketinggalan dari tipe frame-nya juga, sudah cukup modern, bahkan frame-nya juga menyambung sampai ke head unit audionya juga. Untuk head unit audionya sudah layar touchscreen, menyambung sampai ke speedometer tadi ya, 10,25 in juga. Jadi kalau digabungin ini sekitar 22 inan ya, dari kanan sampai kirinya ini. Jadi kelihatan memang jauh lebih modern gitu ya dari model lamanya. Dia juga sudah ada fitur untuk Apple CarPlay ya, jadi bisa disambungkan dengan iPhone juga, ada untuk koneksi ke radio, kemudian ada untuk Bluetooth juga, USB gitu ya. Bahkan dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang, walaupun belum ada kamera 360-nya. Kemudian di bawah audionya, ini di bagian dashboardnya beda dengan yang tipe frame ada lapisan soft touch, ini masih bahan plastik ya, dengan motif-motif jahitan tapi imitasi ya sampai di bagian kiri. Dan dia juga tidak ada ambient light juga, jadi kosong seperti ini. Ada airbag untuk penumpang depan di bagian atas, dan kisi-kisi AC-nya ini menariknya ada list warna chrome yang menyambung dari atas, kemudian dia berbelok ke bagian kanan sampai di tengah. Kemudian ada laci penyimpanan terbuka juga, dan ada laci tertutup juga ya. Ini besarnya sama kayak yang tipe frame-nya, dan menariknya tuh handle pintunya dia ada tambahan warna chrome-chrome juga gitu ya. Jadi menambah kesan mewah dari desain laci utamanya ini. Kemudian untuk pengaturan AC-nya ini juga nggak ketinggalan dari tipe frame ya, karena sudah digital dan pengaturannya juga cukup lengkap. Kipasnya di kiri, di kanannya untuk suhunya, ada arah semburannya bisa ke badan, ke kaki juga. Kemudian juga rotasi udaranya bisa dari luar ke dalam atau berotasi di dalam. Cuman bedanya dia tidak ada pilihan auto atau belum auto climate ya untuk yang tipe Smart HSS ini. Lalu ada tombol-tombol pengaturan untuk head unit audionya juga, walaupun tadi sudah touchscreen tetap ada tombol. Di bagian bawah di sini juga ada power outlet, kemudian ada colokan model USB, bahkan ada yang model Type-C juga. Jadi bisa nyolok, pilihannya banyak gitu ya. Tapi memang bedanya tidak ada untuk wireless chargernya ya. Kemudian untuk transmisinya ini desainnya juga sama kayak yang tipe frame, cukup elegan kayak kokpit pesawat gitu ya. Pilihannya juga ada parkir, mundur, neutral drive, bahkan ada pilihan sport juga ya. Jadi sudah Tiptronic dengan transmisi EVT ya. Kemudian di sini untuk drive mode-nya juga sama kayak yang tipe frame, sudah ada Eco, Normal, Sport, dan Smart ya. Ada 4 pilihan, bisa disesuaikan dengan kondisi jalanan, dan ada tombol VSC juga. Untuk rem tangannya juga sudah elektrik ya, bahkan ada auto hold juga, nggak kalah dari tipe frame-nya. Ada 2 cup holder juga ya, sekarang nggak ada ambient LED, tapi ada motif gading-gading di atasnya. Lalu untuk armrest-nya, ini menariknya juga sudah dilapis soft touch juga gitu ya, kayak yang di tipe frame. Kalau dibuka box-nya, ini juga cukup besar ya, modelnya kotak dan cukup dalam. Di atas spion dalamnya masih standar, kemudian lampu cabinnya ini masih warna kuning ya, ada 2. Lengkap dengan indikator ke pintu juga, dan menariknya dia tetap ada tombol blueling dan tombol SOS nih. Jadi kalau teman-teman misalkan darurat ada kendala dengan mobilnya, cukup tekan tombol SOS ini aja, nanti pihak Hyundai Center akan menghubungi kita. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari nomor telepon ya kalau sudah di-connecting ke bluelink-nya ini ya. Jadi mobil ini sudah ada bluelink yang tentunya ini juga teman-teman bisa tracking mobil, kemudian juga bisa nyari mobilnya di mana, bahkan bisa menghidupkan mesinnya juga dari aplikasi bluelink yang ada di handphone. Jadi walaupun teman-teman di luar kota, kalau mobilnya di rumah di Jakarta gitu ya, mau manasin mobil tuh bisa dari luar kota juga dengan aplikasi bluelink ini. Kemudian di bagian kanan kirinya ini juga ada sun visor ya, tapi standar, tidak ada kaca ataupun lampu tambahan. Lalu di kirinya juga ada pegangan tangan retract untuk penumpang depan ya. Kemudian di kanan kiri jok depannya tentunya ada seat belt yang sudah 3 titik penguncian dengan teknologi proteksioner dan force limiter. Dengan headrest di atas ini juga sudah adjustable ya, walaupun memang bedanya dengan frame belum dilapis kulit. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Kita buka.
Untuk door trim di baris keduanya ini juga menarik ya, karena sudah ada lapisan soft touch juga di bagian armrestnya kayak yang tipe prime juga. Ada laci kecil di sini, kemudian ada tombol power window, kemudian juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder. Bahkan di bagian handle pintunya juga sudah dilapis warna satis chrome ya. Di bawah juga ada speaker standar, belum yang merek Bose tentunya. Ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer Cartense yang tipe Smart HSS ya. Secara ruang cabin ini juga nggak ada perubahan dari model lama ataupun yang tipe prime-nya juga. Di sini sudah cukup lumayan longgar dengan jok yang sudah saya modulin full depannya. Kemudian ngomongin Hyundai Stargazer, memang atasnya ini tinggi banget gitu ya. Dari tinggi saya 197-an ini masih 10 jari, mungkin bisa 15 jarian. Di bagian kanan kirinya juga dikasih pegangan tangan retract ya, kanan kiri, bahkan di kanannya ada jantungan juga. Lalu ada blower AC-nya, di sini juga ada 4 blower ya dengan pengaturannya di bagian kanannya. Di tengah dia ada lampu cabin, ini masih warna kuning. Kemudian di kanan kirinya tentunya ada seat belt ya. Ini ada 2 karena yang memang tipenya ini adalah yang captain seat ya, jadi seat beltnya hanya 2 tapi sudah 3 titik penguncian semuanya. Headrestnya juga 2 juga, sudah adjustable. Dan di sini kalau yang captain seat mendapatkan armrest personal kayak gini ya, jadi memang lebih nyaman. Ini menariknya hanya nambah sekitar 1 jutaan gitu ya, tapi sudah bisa dapat mobil yang captain seat kayak gini. Tentunya juga penumpang di baris keduanya akan lebih nyaman gitu ya. Kemudian ada Isofix juga di kanan kiri, jadi teman-teman kalau mau nambah kursi baby akan praktis. Tapi untuk yang tipe Cartense yang Smart HSS, di depan ini kosong ya, tidak ada kantong-kantong, tapi di bagian tengahnya dia ada tempat penyimpanan kecil dan dilengkapi juga dengan 2 colokan model Type-C ya. Sekarang kita masuk interior baris ketiganya ya. Untuk masuk baris ketiga itu kalau dari samping ini lipat jok baris keduanya ya. Cukup simpel karena juga sudah sekali jebretan juga ya untuk yang tipe Smart HSS ini. Kita masuk, jadi luas dia masuknya. Dan menariknya ini sudah ada jarak gitu ya, walaupun jok baris keduanya ini nggak saya majuin gitu ya. Ini salah satu keunggulan dari Hyundai Stargazer, memang kelegaannya ini gitu ya. Selain itu juga kita bisa rebahin untuk sandarannya, dua-duanya ya, kanan kiri. Ini cukup lumayan jauh gitu ya. Dan ini boleh dibilang di kelas MPV gitu ya. Low MPV tepatnya, ini memang saya bilang ini paling nyaman di baris ketiganya. Karena sudah luas, sandarannya juga miringnya banyak gitu ya. Ada 2 headrest juga, walaupun memang joknya belum dilapis kulit ya untuk yang tipe Smart HSS ini. Seat beltnya ada 2 juga, kanan kiri sudah 3 titik penguncian. Kemudian di kanan kiri juga ada laci-laci lengkap dengan cup holder. Dan menariknya dia juga tetap ada power outlet ya di belakang sini. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini masih manual ya. Seperti ini, hidrolik. Bagasinya tidak ada perubahan dari model Stargazer lamanya. Ya seperti ini, mobil 3 baris, bisa muat untuk 2 koper cabin. Lalu menariknya bisa dilipat baris ketiganya. Ini bisa setengah kayak gini, sudah rata dengan lantai. Atau dua-duanya juga bisa gitu ya. Dan dua-duanya rata dengan lantai, tentunya akan mendapatkan bagasi yang maksimal. Dan yang menarik dari Stargazer, saat kita buka karpetnya, di sini juga ada tempat penyimpanan lagi atau storage tambahan yang cukup besar juga ya. Bahkan toolkitnya juga bisa disimpan di sini. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membuka spek dan semua fitur-fitur lengkap dari Hyundai Stargazer Cartense yang tipe Smart HSS ya. Satu tipe di bawah dari tipe prime-nya, di atasnya tipe Style. Tadi teman-teman lihat sendiri, memang secara fitur sebenarnya hampir sama dengan tipe prime-nya ya. Bedanya ya sedikit-sedikit seperti bahan joknya yang mungkin masih bahan fabric full gitu ya. Kemudian nggak ada ambient LED, tapi secara fitur-fitur kelengkapannya seperti Hyundai Smart Chain ada, bahkan juga sudah rem tangannya elektrik gitu ya, dan ada kamera belakang juga. Tentunya ini juga sudah cukup worth it untuk dimiliki ya. Bahkan kalau menurut kita ini lebih worth it daripada tipe prime-nya gitu ya, karena hanya signifikannya hanya di bagian jok kulitnya aja. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa setuju dengan pendapat ini? Kalau berbeda boleh komentar di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dimaafkan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.